minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Amma ba'du. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita akan bertemu lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, yang lagi nonton bareng-bareng kita. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemurahan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah. Kita masih punya orang tua, Bu? Masih ada yang udah nggak ada ini, Masya Allah. Nah sekarang langsung aja kita bahas temanya. Temanya adalah tentang merawat orang tua sebanding dengan surga. Alhamdulillah. Jamaah. Ada video tayangan nih ya tentang alasan dua anak Pak Toto bawa ayahnya ke panti jompo. Kok dibawa ke panti jompo? Kenapa? Coba kita lihat nih alasannya apa. Seorang ayah yang dibuang anaknya ke panti jompo tengah jadi sorotan. Alasan anak Pak Toto tega memilih membawa orang tuanya ke panti jompo dan tidak dirawat di rumah. Kehidupan masa lalu Pak Toto di waktu muda pun diungkap oleh pihak yayasan. Ketika anaknya masih kecil, Pak Toto tidak memedulikan Desi dan Denny. Inilah yang membuat anak Pak Toto pun ogah mengurus ayahnya. Alasannya apa sih? Sibuk kerja. Lebih memilih kadang-kadang tolong titipin dong orang tua saya ke sana ya. Biar orang tua saya biar ada temennya ngobrol, taruh di panti jompo. Nah pertanyaannya, apakah Ustadz panti jompo ini merupakan salah satu alternatif? Karena kita kalau lihat orang tua kita di panti jompo, maaf banget ya. Seneng karena banyak temennya ngobrol-ngobrol dia. Mohon izin penjelasannya, silakan Fadol Ustadz. Ini kalau tua nggak mau. langsung ngobrol-ngobrol lagi. Dengarkan. Buat semua anak dimanapun berada, apapun alasan, jangan pernah memasukkan orang tua ke panti jompo. Saya datangi beberapa panti jompo. Makasih banyak tim Islam Twinda. Survei Ustadz? Enggak, syuting Islam. Kira Ustadz survei mau nyari panti jompo. Dan tahu enggak, saya tanya petugasnya panti jompo itu, dia bilang, beritahu orang-orang jangan masukkan orang tuanya ke panti jompo. Yang tugas di situ loh. Pengelolanya loh yang bilang. Kenapa? Ketahuilah kebahagiaan yang hakiki bagi seorang orang tua jikalau berdekatan dengan anaknya. Angkat tangan yang datang bersama orang tuanya di sini. Ada Bu? Sama ada, orang tuanya ada, orang tuanya mana? Oh iya bawa, iya mirip. Mirip. Mana lagi? Oh iya, yang mana yang orang tuanya ini? Oh sebelahnya, oh ini sebelah, iya mirip-mirip ya. Coba dekatan. Pindah, tukaran. Itu sahabatnya sebelahnya. Tukaran. Oh iya. Pas banget. Itu juga tuh mirip juga ya Allah. Terima kasih banyak. Bawa orang tua, bahagiakan orang tua. Nabi mengucapkan sampai 3 kali, rugi, celaka bagi orang yang tidak meraih surga lewat jalur orang tua. Nauzubillah min zalik. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana. Buat jamaah Islami yang dirahmati Allah, tadi di awal segmen saya bilang sempat ya, bahwa yang namanya orang tua ini semakin berumur, semakin tingkahnya kembali seperti anak-anak. Bahkan perlakuannya pun sama seperti anak-anak, mulai ngambekan, macam-macam dan lain-lain. Coba kita minta penjelasan dari guru kita bagaimana menghadapi hal seperti ini. Habib Usman, mohon izin waktunya Fadal. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiyah. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Mudah-mudahan Islam itu indah menjadi tontonan dan tuntunan bagi jamaah penonton di rumah dan selalu istiqamah duduk di depan TV untuk menyaksikan Islam itu indah. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun." Jelas bahwasanya siapa yang Allah panjangkan umurnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala balikan proses penciptaan tersebut dari yang kuat menuju yang lemah, dari yang sehat menuju ke sakit, dari yang hitam rambutnya jadi ubanan. Apa kata Allah? Maka apakah mereka tidak paham? Afala ya'qilun. Bahwasanya Allah menciptakan tersebut dengan kehendak Allah. Kita punya orang tua yang sifatnya kayak anak kecil. Kita waktu kecil itu diasuh, digendong, disusui, disayangin, dihormatin. Orang tua kita senang, bahagia. Orang tua kita yang sekarang yang udah tua, dia sakit atau dia dalam keadaan manja-manja, ngambek-ngambek, biarkan. Dia dalam proses berada kembali ke kanak-kanak kembali. Doakan sebagai anaknya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa orang tuaku. Ya Allah, ampunilah mereka. Sayangilah sebagaimana menyayangiku ketika aku masih kecil. Dia kayak anak kecil, dia kembali seperti kanak-kanak sifatnya, itu hal yang lumrah. Itu adalah hal yang apa? Itu adalah hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi anak menghormatin. Kata Ustaz Maulana, Masya Allah. Jangan engkau jadikan orang tuamu masuk ke panti jompo. Tapi jadikan orang tuamu, engkau buka pintu selebar-lebarnya, didik dengan didikan sebagaimana engkau dididik dengan didikannya. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Tepuk tangan dong buat Habib Usman. Masya Allah ya. Semakin orang tua kita senja, buat anak-anak ini pasti akan menjadi satu ujian berat. Ada anak yang kadang-kadang nyerahin ke adiknya, ke kakaknya, atau mungkin minta tolong orang lain. Nah, ini sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Kita minta penjelasan dari guru kita yang berikutnya, Ustadz Syam. Fadol Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ayat yang populer dan sudah banyak daripada jamaah Islam itu indah yang menghafalkan daripada ayat ini. Ayat tentang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini juga menyebutkan tentang kemuliaan dan adab seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Karena sejatinya kita hidup penuh dengan ujian. Jadi kalau pertanyaannya apakah orang tua yang sudah berusia senja itu adalah ujian bagi anak? Tentu saja itu adalah ujian. Ayat ini mengatakan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ujian pertama adalah ujian berdekatan dengan orang tua. Berdekatan dengan orang tua kadangkala membuat gampang ada gesekan. Berbeda dengan yang berjauhan. Berjauhan mungkin bisa kangen-kangenan, tapi kalau sudah berdekatan biasanya lebih besar potensi untuk bergesekan. Tapi kita dituntut untuk dekat dengan orang tua karena senantiasa ada kebutuhan orang tua kita. Maka ini
adalah ujian yang sangat besar. Jauh terasa tidak berbakti, dekat malah sering membantah. Makanya tidak heran ada ibu-ibu yang hadir di studio Islam Itu Indah bersama dengan ibunya datang tapi diantarai sama orang lain. Kenapa? Karena kalau dekat duduknya takut selek mulu. Jadi ada yang mengantarainya, subhanallah. Maka dikatakan kalau dekat itu ujian, jauh juga ujian. Kalau orang tuanya masih muda juga ujian, orang tuanya sudah senja juga ujian. Maka hidup ini memang di dunia negeri ujian, baik itu ujian dari pasangan, dari anak, ataupun dari orang tua. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Siap. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Nah ini ada pertanyaan bagus nih dari jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah. Mohon izin Ustadz Maulana dari Ya. pertanyaan hamba Allah. Kita anggap Hamba Allah. Ya. Karena namanya saya sembunyi ini. Pertanyaannya saya pengen mendapatkan kesempatan untuk merawat orang tua. Walaupun mungkin saya ini anak yang tidak diharapkan oleh orang tua saya. Ini maksudnya apa nih Ustadz Maulana? Gini, penyebab kita hadir di dunia ini adalah orang tua. Suka atau tidak. Dan tidak ada kesempatan dua kali. Karena hanya sekali dalam hidup ini. Dan untuk itu usahakan masuk sorga lewat jalur orang tua di pintu paling tengah. Pintu tengah itu seperti pintu besar. Pintu besar Masya Allah. Pintu gerbang utama. Gerbang utama. Bagi orang yang bisa. Nyesel banget kalau sampai Nyesel enggak. Nah makanya nih buat jamaah Islam Itu Indah ya. Nyesel itu belakangan. Kalau di depan namanya niat. Oke nanti kita lanjut lagi. Buat yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini ya tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.